Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua kembali di malam ini untuk bertarawih. Dan lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak. Salawat serta salam terimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surat ke-81 surat At-Takwir ayat ke-26, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna tazhabun, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana. Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau itu mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar resikonya seperti ini, bila salah konsekuensinya demikian, maka di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidakkah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepadaku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh bahasa Arabnya disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, dan taat. Orangnya disebut dengan Muslim, jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk, dan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidakkah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut dengan rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku, nah titik ketaan itu yang disebut dengan titik ritualnya, ibadahnya. Ibadah ritual keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya kita diminta sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Sang Pencipta, sehingga kita terkoneksi, terbangun kesadaran. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, kemudian nanti titik fisik kita. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, jadi informasi menjadi pengetahuan.
Pengetahuan itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Bagaimana nanti lisan bicara, seperti apa konstruksi bicaranya, mengatur katanya, bagaimana memilihnya, seperti apa menjelaskannya, tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini, dari hati yang terdalam. Di dalam itu cuma ada dua dalam hati ini, ada jiwa takwa dan ada jiwa fujur. Fa'alahama fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu ada nilai kebaikan yang disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur, nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas, ketemu menjadi nafsu. Quran surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amarratun bisu'i ila ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai dengan ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas, itu semua tatanan perintahnya kalau tidak dari takwa berarti dari fujur atau nafsu. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain setiap hari itu kita tata dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Bagus, untuk rezeki. Untuk apa dapat uang? Setelah dapat uang mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sama Allah. Sampai ujungnya fa'inna tazhabun, kembali lagi ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan, harta sudah banyak terkumpul, sudah mewah, sudah rumah megah, mobil melimpah, hidup sudah kaya raya, terus mau ngapain? Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa punya, ketenangan juga yang dicari. Balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu untuk dikumpulkan? Kembali ditanya, kamu kedudukannya apa pengennya? Terus yang di militer, ada yang pengen jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai kalau misalkan mampu jenderal besar bintang 5. Ditanya lagi sama Allah, sudah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang itu akan berguguran, akan wafat juga. Kalau sudah selesai namanya purna, selesai demikian. Yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam, mau diapain? Ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan, jabatan purna, harta jenuh. Nah, di titik itu kita disadarkan, ditanya oleh Allah mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Robku. Itu adalah jawaban paling indah. Kalau ditanya mau kemana hidup ini, kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Robku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu, yahdin. Aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mau memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan, sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Robnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibad. Yang maha menyayangi disebut dengan Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Demikian di surat Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur, dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih Allah, segala puji milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan, padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur sesuai ajal.
Kau berikan kesempatan hamba berjanji, ya Allah, hamba akan menyebar, beraktivitas untuk mencari bekal menghadap-Mu, saudara-saudariku sedalam, sejauh dan sebanyak kegiatan, aktivitas, dan jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah, atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Renungkanlah malam ini. Semoga Allah muliakan kita semua. Selamat merenung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.